Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini saya akan ngajarin teman-teman mengenai 3 tahap analisa fundamental. Jadi analisa ini merupakan analisa yang dipakai oleh para smart money atau kita ngomong bandar ya dari berbagai altcoin yang ada. Nah, sebelum video ini dimulai, saya cuma mau ungkapkan satu hal ke teman-teman, bahwa video ini hanyalah analisa internal untuk tujuan edukasi. Saya tidak terafiliasi, tidak promosi, ya, tidak apapun dengan berbagai proyek yang saya bilang. Karena saya bilang proyek di sini ini merupakan suatu bentuk analisa. Plus juga saya hanya mengabarkan apa yang sudah terjadi. Jadi bukan berarti kalau saya ngomong, oh di sini ada Ethereum, ekosistem dan lain sebagainya, bukan berarti kamu beli Ethereum ya setelah nonton video ini. Jadi please jadi orang yang smart ya. Kalau enggak nanti saya kapok ya. Saya nggak mau bikin video-video gini lagi. Jadi ini video yang harusnya membuat teman-teman matanya ini terbuka lebar mengenai aset digital. Dan bagaimana ya aset digital itu bekerja secara utuh ya, secara whole concept. Oke? Nah, di sini saya ingin menjelaskan ke teman-teman bagaimana sih big players ya, smart money yang mana mereka ini memiliki cash yang unlimited ya. Kita ngomongnya cash yang tak terbatas. Apa aja yang mereka lakukan? Mereka ini membuat analisa ke 3 tahap. Oke. Pertama adalah tahap early. Kedua, tahap intermediate. Dan yang ketiga, tahap late. Jadi tahap awal, tahap menengah, dan juga tahap akhir. Gimana penjelasannya? Kita akan bahas lebih dalam nanti. Nah, ngomongin smart money, ya mungkin nggak afdol ya, kita nggak ngomongin ya ke beberapa contohnya ya. Pertama, ya kita ngomong Pantera Capital, salah satu fund crypto dengan AUM atau Asset Under Management yang paling gede, ya levelnya udah billions dollar ya. Artinya mereka udah kelola duit puluhan triliun rupiah dari berbagai klien mereka di berbagai dunia ya. Dan Pantera ini udah founded ya teman-teman sejak 2013. Oke, fokus awal mereka ya memang mereka fund pertama yang ada di kripto ya. Jadi memang dulu ya pemodal-pemodal ini berinisiasi ya di 2013 kayak oke lah, crypto is a good investment. Dan awalnya mereka fokusnya itu ke BTC ya untuk Pantera. Nah, kedua ya ada Andreessen Horowitz atau AI16Z yang mana dia awalnya ini fokusnya ke startup ya. Dia Silicon Valley based dan memfunding ya berbagai project-project startup yang gede hingga akhirnya dia juga ada AI16Z yang crypto investment. Jadi mereka paham bahwa Web2 itu bisa diintegrasi ke Web3 dan dia melihat ya cuan dari potensi integrasi ini. Makanya AI16Z ya Andreessen Horowitz dia juga membuat ya yang khusus di kripto. Ada juga ya Multicoin Capital ya salah satu early investor di berbagai project-project yang sekarang udah settle. Mereka invest banyak di 2021 yang sekarang udah menjadi layer 1 yang hebat ya Multicoin. Dia mengungkapkan ya atau dia memiliki visi yang namanya thesis driven ya. Thesis driven itu apa sih? Thesis driven itu suatu analisa yang mana ya saya ngomong mirip ya dengan analisa naratif ya. Jadi thesis driven itu adalah analisa sesuai dengan naratif tertentu ya. Kalau misalkan ya dunia lagi demand-nya tokenisasi sesuai dengan thesis driven ya dia investnya ke RWA ya. Kalau misalkan ya thesis driven dia lagi ke gaming industry ya dia investnya akan ke GameFi. Jadi thesis driven, nah ini seperti namanya tesis ya. Tesis itu adalah suatu idea ya, suatu konsep. Dia akan berinvestasi ke sesuatu yang memang sesuatunya ini memiliki real use case ya. Dan terakhir ada framework ventures ya. Banyaknya investasinya dia di berbagai project DeFi ya atau di project decentralized finance. Nah, gimana
cara smart money ini melakukan analisa? Pertama, saya bilang ini adalah project yang ada di tahap awal. Saya kan bilang tadi ada 3 tahap. Pertama, tahap early, 2 intermediate, dan ketiga tahap yang late. Nah, ketika project itu ada di early stage, apa sih ya yang bisa kalian lihat? Tokennya belum ada, produknya belum jadi, ya networknya belum berfungsi dengan benar. Kalau early stage, ya itu yang dilihat itu adalah VC. Yang dilihat adalah people. Sama nih, seperti orang nge-pitching proposal. Bikin proposal, ya ada kertas, white paper, terus dia cari investor. Ya produknya aja nggak ada, ya sama aja warungnya ini belum ada, restorannya ini belum ada. Yang dilihat apa? Yaitu orang yang bawa proposal siapa. Doi siapa sih? Oh, ternyata bilioner juga ya nge-pitching. Pasti udah cerdas ya. Kalau bilioner nge-pitching, itu pasti projectnya juga bisa jadi billions juga. Oke? Dan pasti lihat juga dong visinya. Ya ini project mau ngapain sih? Karena produknya aja belum jadi. Ini adalah tahap early. Yang mana ya project itu bisa menjadi suatu big things ya. Antara dia dua hal ya. Bisa jadi big things, bisa dilirik oleh market, itu antara dua hal. Oke? Ini misalkan saya ngomong project A. Nah, dia itu bisa menjadi suatu project yang besar kalau dia solving dua hal ini ya. Pertama, new invention. Yang kedua adalah old but better. Pertama kita bahas mengenai new invention. Oke? New invention ini contohnya apa? Itu adalah Ethereum di tahun 2015 ya. Waktu itu belum ada yang namanya teknologi smart contract waktu itu ya. Orang ngomongin ya kripto itu adalah Bitcoin yang mana pada saat itu masih belum bisa diprogram. Kemudian lahirlah Ethereum, suatu altcoin yang menggunakan teknologi ya smart contract, dia bisa membuat yang namanya decentralized application. Akhirnya bisa dibangun DeFi, dibangun RWA, dibangun game ya di atas jaringan tersebut. Itu karena adanya teknologi yang namanya smart contract. Sehingga waktu itu ya kalau kita ngomong ya Ethereum setelah ICO itu dia mengalami kenaikan harga yang signifikan ya. ICO, TGE, tokennya keluar, dia mengalami kenaikan harga yang signifikan. Karena back then ya layer 1 is a new thing. Nah, setelah Ethereum lahir, kan banyak tuh ya yang pengen membuat jaringan layer 1 yang sama juga. Akhirnya mereka pun juga membuat berbagai saingan dari Ethereum. Karena Ethereum itu yang pertama, ya Ethereum bisa jadi yang namanya market leader. Cuman, kalau kamu tidak bisa inventing something new seperti Ethereum, kamu bisa juga ya masuk ke layer 1. Oke, ini old things ya, old solution but better. Artinya apa? Kamu nggak perlu reinvent suatu produk baru, kamu hanya perlu membuat layer 1 yang mana jauh lebih bagus. Tesis ini ya yang membuat lahirnya Solana ya. Waktu itu Ethereum itu memiliki suatu kritik yang besar, teman-teman. Apa kritiknya? Ya, jaringan dari Ethereum itu sangat costly ya untuk bisa scalable di suatu skala yang gede. Bahkan saya tahu dulu di tahun 2021 ya, untuk bertransaksi dengan Ethereum kamu bisa sampai memakan yang namanya gas fee ya. Itu sampai $1.000 ya. Bayangkan kamu hanya sekali nge-swap waktu itu bisa membutuhkan duit sampai 16 juta. Terus orang berpikir ya, ini teknologi tidak scalable. Oke. Scalable. Nah, artinya apa? Semakin banyak users atau orang yang menggunakan semakin banyak, jaringannya bisa meledak ya. Gas fee-nya sudah terlalu tinggi. Akhirnya ini yang dilihat oleh Solana. Nah, Solana ini bukan layer 1 yang pertama, tapi dia mencoba menghadapi ya atau menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Ethereum. Ya, dia ini old but better. Ya, old itu something not new ya atau sesuatu yang nggak baru. Dengan
transaction per second yang jauh lebih cepat, ya, dengan biaya yang jauh lebih murah, Solana kemudian datang menjadi yang namanya penyelamat retail atau layer 1 dengan konsep yang mana dia retail friendly. Sehingga teman-teman harus paham, ya, orang itu selalu melihat sesuatu yang baru. Sama seperti sekarang, ya, ini contohnya, ini data dari Messari. Kita melihat bagaimana Hyperliquid sebagai suatu layer 1 yang mencoba menantang Binance dan juga BNB. Ya, Binance dan juga BNB di sini dianggap sebagai suatu exchange yang relatif, ya, kita ngomong centralized, dia cenderung, ya, berpusat, oke, centralized, hanya dikontrol, ya, satu entity, ya. Sementara di sini, ya, DEX dengan konsep Hyperliquid, ya, dia mencoba, ya, untuk dikontrol oleh banyak entity. Artinya tidak tergantung ke satu entitas tunggal. Kita juga tahu juga, ya, kasusnya FTX, ya, centralized exchange terbesar waktu itu, kemudian meledak, ya. Hyperliquid ini memang dia mencoba, ya, mencari interseksi antara marketnya DEX dan juga marketnya, nah, DEX. Dengan berbagai insentif model terbarukan yang dimiliki, native network yang dimiliki, dan juga cara, ya, mereka onboarding user secara masif, itu memang dia ingin, ya, mencoba berbagai cara checks yang digunakan, ya, dengan konsep DEX. Memang dia bukan yang pertama juga, ya, dengan konsep DEX. Kita tahu dulu juga ada Uniswap, kita tahu ada 1inch yang mana itu jauh lebih dulu daripada Hyperliquid, ya, tapi dia menerapkan konsep old but better dengan value yang dimiliki sehingga bisa eksis, ya, dan kita tahu harganya post TGE itu udah naik puluhan kali lipat. Dan selanjutnya, ya, kita akan membahas yang namanya kualitas dari founder, ya. Sama yang seperti saya jelaskan, di tahap-tahap yang masih early atau tahap-tahap yang masih awal, itu udah nggak ada, teman-teman, produknya. Produknya doesn't even exist, ya. Sehingga yang dibawa itu apa? Yang dibawa ide, yang dibawa konsep. Kamu dengerin dulu nih konsepnya seperti yang saya jelasin barusan. Oke, ini masuk akal nih konsepnya. Selanjutnya dia lihat muka orangnya, siapa nih yang bawa ini, ya. Itulah mengapa founders ini does really matter. Apa yang dilihat di sini? Ya, pertama pengalamannya. Kira-kira dia ini udah berapa tahun di industri ini? Jangan-jangan dia nge-pitch kamu suatu project, dia aja nggak bisa coding. Dia aja nggak bisa nge-program itu, ya. Pertama memang pengalaman, ya. Saya ngomong does matters. Apa yang kedua? Kredibilitas. Kira-kira, ya, dari pengalaman ini dia bisa dipercaya atau enggak? Kalau dia bisa dipercaya, ya berarti dia track recordnya bagus nih. Selama dia developing a projectnya nggak pernah rug-pull, projectnya nggak pernah pump and dump, projectnya nggak pernah yang nggak diurus. Jadi kredibilitas ini bagus. Kemudian ada yang namanya keahlian. Ya, keahlian ini ada banyak juga, ya, teman-teman. Bukan hanya keahlian tentang coding, tapi keahlian untuk marketing, developing community, ya, create a different value, itu juga sangat penting. Dan terakhir, ya, kita ngomong tim yang solid. Karena apa? Untuk memiliki tim yang solid, tim itu harus diberi, ya, yang namanya insentif. Jadi banyak sekali, ya, teman-teman, suatu project altcoin yang dia lahir, dia juga akhirnya bagi-bagi token ke para kontributornya, orang yang bekerja, orang yang menjadi timnya, ke developernya. Sehingga dia pasti akan mati-matian, ya, membela perusahaannya. Ya, ini sama sebenarnya konsepnya seperti karyawan yang diberi saham oleh perusahaan. Mereka akan cenderung perform lebih baik dan membela, ya, mati-matian perusahaan yang ada atau perusahaan yang jadi, ya, tempat mereka bekerja. Ya, ini contohnya, ya, pendiri 1inch atau Sergey Kun dan Anton Bukov itu sudah memiliki, ya, aktif bertahun-tahun, ya, di berbagai konferensi blockchain, dan itulah mengapa, ya, Pantera ini bisa dilihat, ya, artikel di Medium. Pantera berinvestasi ke 1inch. Karena Pantera tahu, ya, dari foundernya 1inch ini udah mengembangkan teknologi tersebut atau ada di industri ini selama 16 tahun. Jadi teman-teman harus paham juga,
saya cenderung bullish kalau apa? Kalau foundernya itu dulu orang Silicon Valley. Kalau dulu foundernya ini pernah kerja di Google, pernah kerja di Amazon, pernah kerja di Facebook, dan jabatannya relatif tinggi, saya cenderung bullish ke project itu. Artinya apa? Orang-orang yang pernah mengerjakan project di Silicon Valley, ini mereka ini ada kecenderungan apa? Mereka ini udah onboard user sampai miliaran. Kamu cek deh pengguna Instagram berapa. Kamu cek berapa pengguna Facebook. Ya, itu miliaran jawabannya. Jadi bagi mereka, untuk bisa eksis di dunia Web3 yang skalanya jauh lebih kecil, ini mereka akan jauh lebih gampang ngurusnya. Sebenarnya kan seperti Ton. Ya, harganya nggak growth lagi karena waktu itu Pavel kena masalah. Padahal Pantera juga bilang, dulu Toncoin itu adalah posisi yang paling gede di investasi mereka. Jadi harus teman-teman pahami. Hal ketiga yang harus teman-teman pahami di dalam early stage. Apa itu kebutuhan global? Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau sekarang narasinya itu sedang ke tokenisasi, ya RWA akan menjadi sesuatu yang unggul. Sama juga, kalau dulu ya kebutuhannya itu adalah DeFi, ya Layer 1 akan mengalami yang namanya peningkatan ya. Jadi di situ teman-teman harus paham bahwa kebutuhan global itu yang create suatu demand. Kebutuhan global ya itu yang selalu digodok ya oleh para smart money atau kita ngomong ya bandarnya kripto ya. Karena bandar itu kan di kripto itu kan ada dua ya, sebenarnya sama kayak di saham. Kalau di kripto itu satu adalah pembuat project itu sendiri, which is developernya. Terus dua ya, ini adalah orang yang berinvestasi ya, bandar kripto. Pertama adalah dari developernya. Dua adalah investor. Investor bukan kita-kita ya, retail yang beli setelah dia listing di CEX, tapi investor ini adalah VC ya, angel investor dan juga private investor yang ada ya. Dan developer ya, ini bisa dua ya, docs, undocs ya. Undocs itu artinya apa ya? Undocs itu dia tidak menunjukkan identitasnya. Itulah mengapa saya masih cenderung ya lebih bullish ke project orang yang berani nampilin mukanya ya. Saya misalkan bikin altcoin, orang pasti akan lebih percaya nih daripada saya nggak nunjukin siapa saya terus asal bikin altcoin ya. Dan teman-teman juga harus bisa melihat ya, kira-kira apa sih kebutuhan yang ada sekarang, dan kita harus pivot dan juga cenderung bullish ke narasi tersebut. Oke, kita masuk ke tahap yang menengah atau intermediate stage. Biasanya di sini ya kita ngomong tahap menengah, projectnya ini produknya udah jadi. Dia udah testnet, udah mainnet. Produknya emang udah ada sehingga kita udah bisa lihat nih kira-kira produknya ini dipakai atau enggak. Kalau kita ngomong di sini udah soft opening kalau restoran. Udah beberapa temennya diundang, ya beberapa pengunjung bisa datang. Dari situ kita tahu nih, mereka komplain atau enggak. Makanannya enak atau enggak. Servisnya kita udah tahu seperti apa. Dan ada kecenderungan enggak orang itu mau balik lagi pakai ya produk tersebut atau balik lagi ke restoran tersebut. Jadi on-chain metrics ini merupakan tahap menengah. Dan kalau kita ngomong ya, high performance blockchain, ini dipengaruhi ya oleh 4 ya. Pertama adalah AU atau active user. Kira-kira banyak nggak sih yang pakai project tersebut ya. Terus kemudian daily volume. Ini udah saya pernah bahas sebelumnya. Kalau active usernya banyak dan mereka engage di sana, daily volume itu akan cenderung mengalami yang namanya kenaikan. Oke. Kemudian TVL, semakin banyak money atau duit ya, atau money yang di lock di dalam protokol ini, TVL juga akan mengalami kenaikan ya. Dan terakhir adalah community. Community ini sesuatu yang harus teman-teman lihat ya. Matriksnya dilihat dari apa ya? Follower di Twitter, channel di Instagram, channel di Telegram, kemudian member di Discord-nya. Ini menunjukkan apa? Kalau emang banyak orang yang pakai, ya teman-teman harus paham. Dia akan semakin banyak yang follow. Dan orang yang ada di dalam community, ini mereka create yang namanya marketing buzz. Karena dia hold suatu project ya, dia akan jadi sales otomatis ya. Dia berharap harganya naik, kamu beli terus kayak dia akan teriak-teriak ke orang lain, beli koin ini, beli koin ini. Which is it's a good things ya, itu akan menambah traction supaya ini semua ya
bisa mengalami yang namanya kenaikan. Kita juga bisa melihat ya teman-teman, skor kinerja dari high performance blockchain itu bagus ya atau enggak. Ya kita bisa menggunakan rumus sebenarnya ya, skor kinerja blockchain. Dengan cara apa ya? Kita menjumlahkan ya atau sigma dari semua weight dan variabel yang ada. Ya, misalkan ya weight 1 ya, ini dikali yang pertama apa? Tadi ya active user. Kemudian kita tambah ya weight yang kedua, kita kali. Tadi apa? Daily volume. Terus kita tambah, oke? Weight 3. Apa? Tadi weight 3 adalah TVL ya. Kali dengan TVL. Oke? Kemudian kita tambah lagi ya weight yang keempat, yaitu adalah community ya. Oke. Nah, ini suatu skor yang mana kita bisa melihat nih kriterianya. Pertama, dari active user apa? Kita juga bisa bandingkan. Oke, daily active user ini berapa banyak? Kalau dibandingkan dengan daily active user yang lain seperti Solana, Tron, BNB dan lain sebagainya, dia masih oke atau enggak ya? Misalkan ini ada suatu contoh soal ya, active users. Oke, misalkan ada 1 juta orang users. Oke. Nah, kemudian yang kedua, daily volume. Nah, di sini dari kriterianya bisa kita lihat nih, semakin tinggi itu semakin bagus. Tinggi itu berapa? Tinggi itu dalam satu hari di satu exchange itu lebih dari 100 juta USD. Misalkan volumenya di sini adalah 500 juta. Oke. Selanjutnya kita lihat tadi apa? TVL. Oke. TVL kita bandingkan dengan project DeFi lain. Ya, misalkan kita ngomong di atas 1 billion itu bagus. Misalkan di sini TVL-nya itu adalah 2 billion. Dan terakhir ya, masalah community. Kita bisa lihat ya growth-nya Telegram, Discord, Twitter-nya itu seperti apa. Itu bisa kita jadikan suatu pedoman. Ya, misalkan lebih dari 100k followers yang organik. Itu adalah metrik yang bagus. Nah, dari weight-nya, oke, weight total itu harus 100. Karena apa? 100%. Sama seperti kamu ngerating sesuatu ya, 100%. Oke. Nah, misalkan kita lihat ya bobotnya dari active user itu seberapa penting. Misalkan active user ya 25% lah ya. Berarti kita ngomong ini 25% ya, atau kita ngomong ini 0,2 ya. Weight total pokoknya rumusnya itu harus 100%. Nah, kemudian daily volume ini berapa? Seberapa penting daily volume? Oke. Itu misalkan ya 30% ya volumenya menentukan weight-nya. Dan kemudian TVL, seberapa penting? Misalkan, oh TVL ini penting banget untuk DeFi. Ya, kita bisa taruh ini misalkan 40%. Oke. Terus sisanya community, yang mana kamu nganggap ini nggak terlalu penting-penting banget ya. 40, 30, 70 ya. Ini 5%. Oke, nah ini udah 100%. Jadi weight total itu harus 100%. Nah, kemudian dari ini, kamu skor nih ini ya. Dia 1 sampai 10, skornya berapa? Misalkan, oke, active usernya berapa banyak? 1 juta. Wah, itu gede ya, 1 juta active user. Misalkan ya, dari active usernya berapa? 1 juta active user. Kamu kasih skor misalkan di sini, ya udahlah, ini skornya 8. Oke. Kemudian daily volume, 500 juta konsisten selama 2 bulan. Wah, ini luar biasa gede. Ini kamu kasih misalkan skornya 9. Kemudian TVL-nya 2 billion. Oke. Oke lah ya untuk project DeFi. Misalkan kamu kasih skor 7. Komunitasnya lebih dari 100.000 misalkan followersnya. Oke. Ya udah, oke lah saya kasih skor misalkan di sini 6. Nah, ini adalah skor, ini adalah bobot. Kemudian kamu kalikan ya, W1 ya, skor dari blockchain. Nah, saya intip dulu angkanya, oke. Skor blockchain ya. Misalkan di sini ya W1-nya, ya weight satunya adalah active user. Itu berarti adalah 25%. Berarti di sini kita ngomong 0,25 ya. Teman-teman kalikan dia dengan berapa banyak ya aktif usernya yang beneran. Ya, teman-teman lihat skornya active user di sini berapa? Skornya adalah 8 ya. Nah, terus teman-teman tambah yang kedua. Apa di sini tadi? Kita weight kedua itu adalah daily volume.
30%. Oke. Berarti di sini adalah 0,3. Kamu kali berapa? Tadi skornya. Oke. Misalkan skornya di sini adalah 9 karena daily volume-nya itu 500 juta sehari ya. Oke. Terus di sini kamu tambah lagi dengan apa? Weight yang ketiga berapa banyak? Weight ketiga TVL itu misalkan 0,4 ya. Kamu kali dengan tadi berapa skornya TVL? Saya kasih berapa tadi? 7 ya. Maaf ini kalau tulisannya jelek ya. Nah, terakhir, weight yang terakhir community 0,05 kecil 5% ya. Kamu kalikan dengan tadi berapa skor community-nya? Saya kasih 6 kalau nggak salah ya. Karena dari followersnya. Oke, saya kasih 6. Akhirnya dari bobot ini ketemu hasilnya adalah 7,8 ya. Berarti skor performa dari blockchain ini ketemu hasilnya di 7,8 ya per 10 ya. Jadi tadi kalau teman-teman saya rewind lagi nah ya caranya. Oke, kamu buat weight dari 4 variabel yang ada. Dari active user kamu nilai berapa? 25%. Daily volume 30%, TVL 40%, community mungkin ya cuman 5%. Nah, kemudian dari matriks dia berapa? Ini kamu kasih rating 1 sampai 10. Nah, kemudian rumusnya ya bobot dikali dengan rating ya ditambah bobot kedua kali rating kedua dan seterusnya ya sigma dari penjumlahan tersebut dan ketemu ya hasilnya adalah 7,8 per 10 ya. Jadi ini adalah suatu contoh nih. Misalkan saya mau invest ke Project A. Nah, Project A itu berapa? Blockchain performanya 7,8 per 10. Sehingga saya juga bisa akhirnya oke, saya rating segini. Terus saya nilai blockchain yang lain. Nah, itu pun cara yang dilakukan ya oleh para smart money. Ini juga cara yang saya lakukan pribadi. Saya lihat antara Solana sama TRX ini layer 1-nya oke mana. Saya membuat perhitungan seperti ini ya. Itu saya bandingkan skornya yang paling bagus yaitu memiliki bobot yang paling tinggi di portofolio yang saya miliki. Nah, selanjutnya di tahap menengah kita lihat yang namanya ekosistem. Oke. Ekosistem ini apa sih bahasa kasarnya? Ini seberapa banyak ya dibangun. Seberapa banyak digunakan. Seberapa banyak interaksi. Seberapa banyak aplikasi. Nah, kalau suatu jaringan layer 1, itu banyak di apps-nya atau decentralized application-nya, itu menunjukkan apa? Ini adalah layer 1 yang oke, layer 1 yang prime, layer 1 yang top tier. Kalau misalkan layer 1 itu orang bilangnya oke, tapi nggak ada decentralized application yang dibangun di sana, yaitu bohong. Berarti dia nggak bagus ya. Semakin besar suatu ekosistem, itu semakin banyak decentralized application yang dibangun di sana ya. Itu seperti apa sih logikanya? Seperti Apple. Apple itu banyak sekali teman-teman aplikasi yang mereka bangun sendiri seperti iMovie ya, kemudian GarageBand dan lain sebagainya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang mana dibangun oleh Apple sendiri ya. Jadi perusahaannya ini membangun suatu ekosistem, membangun banyak aplikasi dan semakin besar aplikasinya itu menunjukkan dia semakin kredibel, semakin trustworthy. Semakin sedikit ya dia semakin nggak oke sebenarnya ya. Contohnya apa di sini? Nah, ini kalau lihat ya, ini contohnya ekosistem di ETH ini misalkan ya. Data dari Messari menunjukkan banyak sekali ya aplikasi yang dibangun di ETH. Banyak juga aplikasi yang dibangun di Solana. Banyak juga aplikasi yang dibangun di TRX. Yaitu adalah melihat ya, nanti kamu total. Misalkan berapa decentralized application yang dibangun di Ethereum? Sekian. Berapa banyak yang masih aktif? Sekian. Berapa banyak di Solana? Sekian. Yang aktif sekian. TRX dan lain sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan suatu tolak ukur. Kira-kira ini oke nggak sih projectnya? Oke, banyak kok aplikasinya berapa? Ada puluhan ribu. Oke, itu berarti dia legit ya. Jadi di situ bagaimana ya teman-teman melihat project itu bagus atau enggak. Di tahap menengah ya, apalagi sih yang dilihat oleh investor? Yang dilihat oleh investor itu adalah runway ya. Runway itu terkait dengan apa? Ini terkait dengan burn rate. Apa sih burn rate itu? Jadi di perusahaan rintisan, di perusahaan apapun, itu ada yang namanya cost. Ya, ada yang namanya biaya ya. Sama seperti saya di sini nyalain kamera ya, ini ada lampu, oke. Ini ada ballpoint, ini ada layar.
Ini butuh yang namanya listrik juga bayar, listrik keluarin biaya. Sama seperti perusahaan, teman-teman. Ya, mereka itu ada yang namanya faktor produksinya, dan faktor produksinya ya itu nggak gratis. Sehingga ada ya biaya untuk memproduksi suatu barang dan jasa yang mana di situ ya diperhatikan oleh investor. Jadi runway atau seberapa lama sih ya perusahaan ini bisa berjalan tanpa disuntik modal lagi, itu sangat penting ya untuk diperhatikan. Nah, rumus dari runway itu adalah total treasury, atau paling gampang ya, berapa banyak kas yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan running cost bulanan. Misalkan ya, mereka ini punya 10 juta USD di kas mereka. Oke. Bulanannya mereka keluarin duit berapa? 1 juta USD misalkan. Berarti runway-nya, skornya atau nilainya adalah 10. Berarti mereka bisa menjalankan perusahaan ini sampai 10 bulan ke depan. Oke. Runway yang menarik yaitu adalah yang mana kita ngomong lebih dari ya 18 bulan. Ini dianggap menarik oleh investor. Artinya apa? Mereka ini masih punya duit buat jalan tanpa disuntik modal lagi. Tapi runway yang kurang dari 12 bulan itu dianggap kurang menarik ya. Perusahaan ini OTW bangkrut ya, mau kukut. Jadi mereka harus injak duit lebih banyak lagi. Jadi investor itu juga melihat yang namanya runway. Supaya apa? Ya saya invest oke lah, tapi saya nggak mau ditarikin duit dulu. Nanti kalau saya invest terus perusahaan belum jalan juga, udah minta-minta duit, saya pusing jadinya ya. Jadi ini hal yang diperhatikan juga untuk di level yang intermediate. Oke, kita memasuki tahap yang terakhir ya. Tahap terakhir apa? Late stage ya. Late stage ini ditandai dengan apa? Project ini sudah mulai jenuh. Contoh ya yang masuk late stage-nya apa menurut saya? Itu adalah Ethereum. Karena apa? Sekarang udah banyak sekali layer 1 ya setelah 2015 yang mencoba ya menggantikan tahtanya Ethereum. Ya sama sebenarnya seperti saya lihat mobil listrik ya. Dulu Tesla yang awal-awal bikin, setelah itu BYD, Hyundai dan lain sebagainya. Mereka bikin akhirnya. Sehingga saya melihat ini udah mulai jenuh. Jenuh itu ditandai dengan apa? Ya, market cap gede, ya user banyak, ya harga sideways, harganya nggak kemana-mana. Itu menunjukkan apa? Ini udah jenuh, ini udah di late stage. Dan investor ya ini biasanya juga melihat. Karena kalau udah late stage ya, apakah juga saya waktunya cabut? Saya beli dari 2015, saya harus realisasikan keuntungan saya. Ya, saya beli villa di Dubai dan ya udah ngecil di sana, capek ya istirahat. Oke. Pertama yang dilihat apa sih sebenarnya kalau di tahap-tahap yang udah later stage? Nah, pertama yang harus diperhatikan itu adalah economic mode. Apa ini? Oh, economic mode. Ini adalah parit ekonomis ya. Warren Buffett yang menciptakan konsep ini. Itulah mengapa beliau ini invest di American Express. Itulah mengapa beliau ini invest di Coca-Cola. Karena dia melihat ya Coca-Cola itu memiliki brand yang kuat. Economic mode ya. Ini menunjukkan nih ya bagaimana suatu kastil ini bisa terlindung ya dari yang namanya serangan atau attack. Itu dia bisa terlindung dengan attack dengan cara apa? Dia membangun yang namanya parit di sini. Ya, ini air nih. Oke. Supaya apa? Dia kalau mau nyerang istananya ya, dia tuh harus melewati yang namanya parit ini. Jadi ada barrier to entry. Yang mana economic mode itu bisa diciptakan melalui branding, bisa diciptakan melalui produk yang nggak tergantikan, juga diciptakan oleh banyak hal-hal yang lain. Yang mana itu lebih tinggi ya, sehingga tidak bisa diseberangi. Lebih tinggi sehingga tidak ada yang bahkan bisa berpikir, oke, kita mau menyaingi dia ya. Dan semakin kompetitif ya ini dia semakin sulit diganti. Ini contohnya ya. Solana versus Ethereum, versus EOS, versus Cardano, versus XTZ, ya, versus Stellar. Ini dia memiliki transaction yang lebih cepat, ya, lebih banyak yang bisa difinalisasi, biayanya lebih murah,
Sehingga mau menyaingi, ya itu kan relatif sulit ya. Kenapa ya? Karena dia memang membentengi diri mereka ya. Ini mereka melahirkan yang namanya moat. Moat itu istilahnya parit ya teman-teman. Ya, jadi semakin kamu punya produk yang bagus ya, kamu semakin nggak memikirkan yang namanya saingan. Kamu nggak memikirkan yang namanya pesaing. Nah, selanjutnya smart money besar itu melihat yang namanya treasury, oke, strategi. Apa itu treasury? Saya udah jelasin ke teman-teman, treasury itu adalah kas. Jadi semakin banyak revenue atau pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, ya, berarti cash-nya itu akan semakin mengalami peningkatan. Dan smart money memang melihat ya treasury strategy ini terkait dengan runway cost-nya, ya, dia ini jalan bisa kayak apa perusahaannya, berapa lama lagi dia bisa jalan. Kedua, dia juga menggunakan yang namanya treasury strategy untuk memperoleh yang namanya capital gain atau melindungi ya kas dari perusahaan. Bahkan jangan salah ya teman-teman, beberapa project-project Web3, altcoin ya yang anggapannya orang bilang decentralized, mereka itu juga hold banyak sekali T-bills ya, beli obligasi juga ya, beli saham juga ya. Jadi memang perusahaan Web2 dan Web3 itu saling berkaitan. Jadi kamu yang terlalu merasa bahwa oke ini decentralized dan sebagainya, itu enggak ya. Karena mereka semua juga membeli T-bills ya di belakang sana, dan memang ini suatu bagian dari strategi perusahaan. Kalau semua duitnya di-lock dalam protokol mereka di-hack, duitnya diambil, ya mereka digebukin investornya kan. Jadi kamu harus berpikir ya bahwa nggak ada yang, oke, saya paling kripto, ya saya paling decentralized, tapi koin yang kamu investasiin, dia juga menerapkan treasury strategi dan juga membeli yang namanya obligasi. Ya. Apa yang diperhatikan? Pertama di sini adalah komposisi treasury mereka. Berapa persen buat beli bonds, berapa persen untuk token sendiri, berapa persen untuk beli token lain, ya. Karena jangan lupa ya, dulu Luna itu treasury strateginya dia beli Bitcoin di balance booknya, ya, atau mereka di balance sheet-nya itu membeli yang namanya Bitcoin. Dia dapat duit ya dari revenue protokolnya, ya, Do Kwon waktu itu dia membeli yang namanya Bitcoin. Kemudian kedua, ya, kecukupan versus rencana, ya ini terkait dengan runway-nya, dia bisa jalan berapa bulan lagi, ya. 12 bulan kah, 18 bulan kah, atau udah bisa dapetin duit ya untuk berjalan sampai beberapa tahunan ya, puluhan tahun ke depan. Selanjutnya ya efisiensi penggunaan dana. Ini smart money juga bisa melihat nih ya. Misalkan ada project A ya. Dia ini butuh berapa? 5 juta. Dengan 5 juta dia misalkan bisa generate 1 juta users. Nah, ada yang namanya project B. Oke. Dia ini bisa butuhin sama ya, sama-sama 5 juta, tapi dia bisa generate 10 juta user. Kamu pasti akan memilih ya project B. Kenapa? Project B ini memang dia berarti lebih efektif dan efisien. Ya, jadi ini sesuatu yang juga dilihat oleh para smart money. Dan terakhir, ya manajemen treasury untuk turbulence market gimana? Karena AI16Z selalu memberikan satu syarat biasanya ke perusahaan rintisan yang mereka investasikan. Kamu at least harus punya duit buat 18 bulan ya, jalanin running cost perusahaan. Kalau kamu masih mau ya dianggap suatu perusahaan yang sehat. Kalau kamu nggak punya duit buat running perusahaan 18 bulan ke depan, kamu a shitty company ya, by the way. Itu yang dilihat oleh AI16Z. Nah, ini kita juga bisa melihat ya Arbitrum DAO ya, atau suatu decentralized autonomous organization dari Arbitrum. Ya, duit hasil dari kasnya ini teman-teman bisa dilihat ya, diinvestasikan ke berbagai yield ya, generating RWA ya. Jadi Arbitrum ya, ini adalah jaringan layer 2 ya, di atas ETH. Jadi ETH di sini ARB. Oke, di sini user. Terus kemudian user di sini kasih cash ke Arbitrum ya. Sama Arbitrum cashnya di spending ya dengan yang namanya ya ARB DAO. Ini seperti ini ya, komunitas ya yang mengelola treasury-nya Arbitrum DAO.
terus habis itu dia reinvest ya kemana? Ke RWA protocols. Supaya apa? Ya, dia duitnya satu nggak hilang dan dia nge-generating more money. Dan ini pun ya yang dilakukan oleh banyak project crypto. Nah, terakhir di late stage apa yang diperhatikan ya? Smart money, big player di crypto itu memperhatikan yang namanya network effect. Sama seperti ekosistem Apple, ya semakin banyak digunakan, dia juga semakin seneng. Berarti apa? Dia menciptakan yang namanya network effect. Satu jaringan, itu bisa kompromis jaringan yang lain, bisa kompromis jaringan yang lain, bisa kompromis jaringan yang lain, membuat jaringan yang jauh lebih besar. Ya, ini adalah network effect. Yang mana ada beberapa hal yang kita perhatikan. Ya, pertama antar komunitas developer, satu membangun, yang satu juga akhirnya terkoneksi, membuat jaringannya menjadi lebih baik lagi. Kedua, community engagement, ya karena saya ngomong banyak sales kriptonya, ya yang berinvestasi di project A, dia akan teriak-teriak nih, ayo beli. Ya itu adalah contoh dari network effect. Dan kemudian ya partnership dan integrasi. Kalau misalkan ya dia oke, ini partneran sama Nvidia. Yang lain pasti juga akan FOMO ya, partneran dengan perusahaan ini atau FOMO untuk membeli ya altcoin ini. Dan terakhir multi-chain, berapa banyak dia bisa ya berinteraksi dengan banyak jaringan, itu pun juga yang diperhatikan. Oke, teman-teman, itu adalah 3 tahap ya saya TLDR-in ya. Saya simpulkan ya, saya singkatkan. Ada 3 tahap. Pertama early stage, intermediate stage, dan juga late stage. Early stage itu produknya belum ada, masih visi yang dilihat ownernya. Kedua, intermediate project udah jalan ya, udah bisa dilihat traction-nya. Dan terakhir ya late stage ini udah jenuh-jenuh ya, menunjukkan ya kalau kita memang harus melakukan yang namanya exit. Jadi itu adalah 3 rahasia, 3 tahapan fundamental yang dilihat bandar altcoin. Ya, saya ngomong jelek ya, bandar altcoin. Atau orang yang berinvestasi di berbagai project altcoin. Saya ngomongnya smart money ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya mau sholat Jumat ini. Yuk.